Panjang banget ya. Mau dibaca atau tidak? Hah? Dia sudah bahagia dibuka sama Ustaz. Saya baca ya. Ustaz Firanda, saya diamanahkan pengurus Masjid Jami di tempat mukim saya untuk memberikan kajian subuh rutin. Saat ini kitab Arba'in, berikutnya Riyadhus Shalihin. Masjid saya itu dikuasai suatu tarekat. Ya. Sebenarnya saya majhul dan kurang fakih di sana. Tapi karena sering ngobrol dengan pengurus, maka mereka amanahkan kajian ini pada saya. Qadarullah, anak-anak muda masjid itu banyak yang lebih fakih ilmunya dan lebih lancar tajwid makhrajnya. Tapi malah saya yang dipilih menjadi pengurus masjid. Saya sih pede aja. Saat ini sudah berjalan 2 pekan dan setelah berusaha tegar dari ujub dan syahwat ilmu, apa kiranya tips dari Ustaz? Jamaah kami berhati keras sulit menerima pemahaman salaf. Sebagian masih pelaku bid'ah dan sulit diberikan pemahaman dalil-dalil sahih. Jamaah sebagian senang bergibah dan rajin ngomongin duniawi. Kami yang nyunnah minoritas di sana. Berapa orang ada yang indikasinya hasad kepada saya. Penekanan dari sisi dalil-dalil yang pas untuk lebih diutamakan diberikan pada jamaah semisal ini. Jazakallah khair ya Ustaz, hamba Allah. Insyaallah tidak mengapa meskipun. Jadi begini. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Nah, kita boleh menyampaikan hadis Nabi jika memang pemahamannya demikian. Kita boleh menyampaikan ayat jika pemahamannya kita ngerti. Bolehkah Ustaz saya bacakan kitab Riyadhus Shalihin? Boleh, kita baca di masjid. Bacakan di masjid, bacakan hadisnya, kita baca syarahnya, mungkin ada penjelasan syarah dari mana, tapi kita tidak boleh berpanjang lebar karena kita tidak punya ilmu. Jadi tidak mesti jadi ustaz, harus belajar misalnya di Madinah, doktor misalnya, tidak harus. Kalau begitu banyak nanti yang enggak jadi apa? Ustaz. Tidak harus jadi ustaz, harus menguasai, hafal Quran, tidak harus seperti itu. Kita berdakwah semampu kita. Sekarang di satu kampung misalnya, semuanya tidak punya ilmu, semuanya bahlul. Ente bahlulnya sedikit, yang lain bahlulnya banyak. Terus mereka ingin Anda jadi imam. Saya belum pantas jadi imam. Terus yang jadi imam siapa? Saya belum pantas menyampaikan. Saya tahu Anda belum pantas. Yang bilang Anda pantas siapa? Tapi nyampaikan yang Anda pahami. Anda baca, Anda pahami. Kalau ditanya-tanya bilang saya nggak tahu, tanya ustaz, saya bukan ustaz. Begitu maksudnya. Bukan berarti Anda nggak boleh sampaikan. Sekarang Anda pun di kantor dakwah, ente ada orang. Ente juga bukan ustaz kan? Ente ngajak, coba ini ente ajak berpikir. Bukankah itu juga dakwah? Kalau dakwah harus jadi ustaz, siapa yang berdakwah? Ustaz berapa ekor sekarang di Indonesia? Bagaimana bertebar ya? Ustaz berapa orang? Saya aja kalau dibelah 3 mungkin juga tidak bisa memenuhi. Kajian di mana-mana panggil saya, meskipun belah 3 mungkin belum. Kalau belah 100 mungkin. Belah 3 juga kurang. Kasihan yang ada kampung-kampung, ada masjid-masjid kecil yang ingin kita dakwahi, nggak bisa kita ke sana. Padahal mereka senang kalau ada pengajian dan buat mereka motivasi lebih. Maksud saya, kalau maksudnya jadi penceramah ya nggak boleh kecuali apa? Ustaz. Tapi kalau sekedar baca intisari dari hadis ini adalah demikian menurut Syekh Fulan 1 2 3. Ustaz, Mas maksudnya gimana? Aduh, kalau itu saya nggak ngerti. Antum tanya sama Ustaz. Ya, itu kan bisa kan begitu. Ada orang dakwah misalnya di kampung. Dia berhadapan dengan orang-orang non-muslim. Orang-orang tersebut masuk Islam gara-gara dia. Dia bukan ustaz. Dia hanya penjual bubur misalnya. Terus ada yang laporkan, itu orang itu dakwah di sana. Dimarah-marahin misalnya. Kamu belum jadi, kenapa dakwah? Terus kalau saya enggak berdakwah, terus siapa yang dakwah orang-orang itu? Siapa yang ajak mereka? Ya mungkin namanya dia dakwah. Sering benarnya terkadang salah, itu manusiawi. Jangankan yang bukan ustaz, ustaz pun terkadang salah. Ustaz tidak ada yang maksum. Maka maksud saya, kita sekarang berdakwah segencar-gencarnya. Setiap orang bisa jadi dai, tetapi tahu kapasitasnya. Bukan jadi kemudian dia berfatwa, kemudian dia, ya itu nggak boleh, kalau itu ngawur namanya. Tapi kalau dia sekedar menukil, dia mengatakan maksudnya demikian. Kalau ada perkara yang bingung, dia mengatakan saya tidak ngerti. Silakan tanya kepada ustaz. Anda bisa hadir di masjid sana setiap waktu sekian. Ada ustaz, silakan tanya kepada ustaz tersebut. Ya. Maka saya rasa tidak mengapa. Seperti kasus dia ini, saya rasa tidak jadi masalah. Silakan dia baca apa? Kitab Arba'in atau Riyadhus Shalihin. Dia bacain saja, baca ini. Jadi dia menjelaskan kandungan. Bukan dia pengajian kemudian tanya jawab, enggak lah. Tapi dia sebutkan hadis pertama demikian. Kandungannya dalam buku ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Sudah begitu, enggak jadi masalah. Seperti di Arab Saudi, setiap pada asar orang baca Riyadhus Shalihin. Imamnya baca.
Cuma dibacain aja. Dia tidak ceramah, dia baca. Hadis pertama gini gini gini. Dan faedah-faedahnya 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Orang dengan hadis saja berkah. Jadi silakan berdakwah tapi tahu kapasitas diri masing-masing. Jangan kemudian merasa pede jadi ustaz ya.